Kami di Jambi ya, mohon sekali juga di pusat, khususnya yang membidangi lingkungan. Ini ada Kang Deddy Mulyadi kebetulan, mungkin mudah-mudahan suara kita ini didengar oleh Komisi 4 Amin ya. Karena gini juga sampai Bang, bahwa hari ini isu yang di Jambi ini jarang sampai ke nasional. Ini Sungai Batanghari ya? Sungai Batanghari. Iya, Sungai Batanghari. Ini sungainya gede banget. Ada sungai ini berarti ada hutan. Kalau sungai ini ingin terpertahankan, maka hutannya jangan dihabiskan. Harus Hari ini kami sedang menyuarakan aksi Sungai Batanghari uratnya di peradaban. Di sini kami mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi bahwasanya air pada hari ini yang masuk di rumah-rumah kalian adalah air yang berasal dari Sungai Batanghari. Jadi kami bermaksud pada hari ini, mari sedikit peka masyarakat Provinsi Jambi. Jangan pura-pura bodoh dan tidak peduli. Iya kalian. Jangan anggap apa yang kami lakukan pada hari ini hanyalah kepentingan. Tapi ini adalah kepentingan kalian. Kepentingan bapak-bapak polisi, kepentingan seluruh DPR, kepentingan gubernur Jambi hari ini. Tapi pada hari ini kita menyaksikan kejadian-kejadian yang ada di hulu, terutama di Sarolangun, di Jambi Barat tentunya. Kerusakan air seperti peti semakin merajalela. Siapa pendonornya? Mereka yang tidak beradab. Mereka yang mengaku penegak hukum. Kalian bangsa. Mari seluruh masyarakat Jambi bersuara untuk air kita. Sebelum kita ada di Uban pada hari ini, leluhur kita berada di pelataran Sungai Batanghari. Jadi kami bermaksud pada hari ini, mari bersama-sama kita menyuarakan Sungai Batanghari uratnya di peradaban. Siaran pers Gestur Jambi, suara dari hilir Sungai Batanghari, urat nadi peradaban. Oke, ya. Seperti itu kira-kira. Tadi hari ini unjuk rasa hari Kamis ini ya? Hari Kamis tanggal 25 November. Bertepatan untuk memperingati Hari Pohon sih sebenarnya. Hari Pohon sedunia. Oke. Ini luar biasa hari ini unjuk rasa ya. Artinya menyampaikan aspirasi, keluh kesah persoalan kerusakan lingkungan di khususnya di Provinsi Jambi hari ini. Wah, luar biasa. Jadi pengen tahu ini Kang Ismet, kita nggak usah muluk-muluk ya. Hari ini unjuk rasa terkait lingkungan, di mana lingkungan kita sudah tercemari, sudah kotor akibat ulah para tanda kutip lah pastinya. Apakah ada campur tangan penguasa atau tidak?
Seperti apa kira-kira? Kalau hari ini kita coba baik. Kita hari ini coba mengangkat itu suara dari hilir. Sungai Batanghari adalah urat nadi peradaban. Kita coba mengangkat tentang sungai hari ini. Sungai Batanghari, kita coba kembali ke sejarah. Sungai Batanghari adalah sungai yang terpanjang di Sumatera katanya. Sungai menjadi urat nadi peradaban khususnya Provinsi Jambi. Tapi hari ini Sungai Batanghari yang dari kejayaan menuju kerusakan akibat aktivitas peti yang ada di hulu 9 anak sungai, pertama di Serangun, di Merangin, di Tebo dan di Bungu, dan khusus terus di Batanghari. Maka hari ini semakin hari semakin marak. Semakin marak itu. Tidak bisa teratasi. Ya, tidak teratasi. Tapi kan satu, kita melihat apa memang sengaja diabaikan atau disengaja diberikan peluang itu. Tapi kan kondisi hari ini seharusnya pemerintah harus bertanggung jawab terhadap memberikan air bersih pada rakyatnya, masyarakatnya, dan memberikan lingkungan udara yang bersih pada masyarakat rakyatnya. Itu semua tanggung jawab pemerintah. Tapi kita harus dorong, ayo mencari solusi dari dampak kerusakan lingkungan khususnya bicara sungai hari ini seperti itu. Hari ini berapa aja yang turun? Apa saja yang turun dari gerbongnya? Teman-teman pertama ada Walhi, ada KPA, ada forum FMN, terus ada Himakoja, terus ada Lintas Pemuda, terus ada Gita Sada, banyak, ada sekitar 18, saya tidak sebut satu persatu yang ikut di dalam gerakan gestur, gerakan suara tuntutan rakyat Jambi seperti itu. Artinya ini suara rakyat Jambi, murni, asli ini murni. Saya pun merasa terpanggil ini. Amin. Makanya kita coba dulu, mana tahu kita podcast hari ini pemirsa. Inilah kami di Jambi ya, mohon sekali juga di pusat, khususnya yang membidangi lingkungan. Ini ada Kang Deddy Mulyadi kebetulan, mungkin mudah-mudahan suara kita ini didengar oleh Komisi 4 DPR. Amin. Karena gini juga sampai Bang, bahwa hari ini isu yang di Jambi ini jarang sampai ke nasional. Makanya kita coba cari celah. Kenapa? Ada apa? Berarti kan gini, selama ini sengaja ditutupin di Provinsi Jambi isu-isu yang sebenarnya isu ini sangat sakral sekali bicara sungai. Sangat. Tapi hari ini di nasional nggak ada beritanya gitu nah Bang. Tapi terima kasih untuk Abang bahwa mudah-mudahan dengan ada podcast ini bisa menyampaikan persoalan-persoalan. Kita bukan mencari benar dan salah, tapi mencari seperti apa solusinya. Ayo bekerja sama pemerintah, aparat penegak hukum, ulama, kaum cerdik pandai, organisasi, LSM, anak muda, masyarakat semuanya. Ayo kita bergandeng tangan mendorong agar Sungai Batanghari, lingkungan Provinsi Jambi, terutama air bersih kembali seperti yang kita mimpi-mimpikan seperti itu sih. Harapannya, harapan. Yang sehat juga tetap rakyat. Harus ya, pasti kan rakyat harus karena gini Bang, kita lihat hari ini berapa banyak orang yang hidup di bantaran sungai. Berapa orang yang hidup menggunakan sungai. Ini yang jadi harus persoalan, harus yang kita kaji secara kebutuhannya. Seberapa dekat sungai itu dengan manusia, seberapa dekat udara oksigen itu dengan manusia. Itu harus yang kita perjuangkan itu. Hak lingkungan, berarti hak azazi manusia yang harus dipenuhin secara lingkungannya. Itu. Baik, Bung. Siap. Ini kita lihat properti ini apa ini nih? Jadi artinya tadi unjuk rasa nih. Ada giat kesambungan giat malam ini atau gimana? Dari kita pagi tadi aksi long march segala macam orasi di gedung DPR. Terus hari ini kita sambung nanti dengan panggung rakyat. Panggung rakyat ada teater, ada puisi, orasi, ada talk show, ada macam-macam bentuk pertunjukan. Terus di belakang kita ini adalah instalasi eskavator. Ini adalah sebuah perusahaan pabrik batubara dan itu pohon. Harusnya kayak ini. Ini yang menjadi persoalan hari ini. Ada robot-robot yang akan merusak. Sebenarnya robot ini nggak salah, tapi manusianya yang diperbaiki itu sih intinya. Artinya panggung yang disediakan malam ini memang bukan berarti menjadi sebuah tontonan, tetapi memang untuk ini loh. Ada teman-teman seniman juga akan menunjukkan mereka melalui seni itu. Kita ada yasinan insyaallah malam ini, Bang. Malam ini juga. Malam Jumat ini kita yasinan juga nanti doa selamat untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman yang meninggal ditabrak batu bara. Kita juga doa selamat untuk mereka. Terus doa keselamatan untuk Provinsi Jambi, bicara penyelamatan lingkungan. Itu seperti itu. Izin. Oke, siap Bang. Kita ke fokus sedikit. Emang serumit apa pemerintah itu mengatasi itu? Kita ingin tahu. Mungkin ini Kang Ismet pasti punya konsep juga bagaimana menyelesaikan itu. Ada nggak? Ya, kalau kita punya konsep Sabtu ini, kita kan melihat Jambi sendiri itu provinsi yang agraris.
Kita hidup dulu dari petani, dari perkebunan. Kita tidak lahir dari tambang. Makanya kita lihat hari ini akhirnya tambang muncul, bicara peti gitu segala macam. Persoalannya kita coba bertanya ke masyarakat, apa persoalan kembali ke peti? Alasan mereka karet mereka nggak ada harga. Terus usaha-usaha lain tidak ada komoditi yang bisa membuat mereka survive. Akhirnya seolah peti itu menjanjikan buat mereka. Dan akhirnya peti ini menjadi primadona. Hari ini petani berubah menjadi petambang. Orang-orang berkebun, akhirnya orang coba berlomba-lomba ikut menambang peti. Sedangkan sebenarnya mereka nggak sanggup, Bang. Tapi karena mereka tidak ada jalan ekonomi untuk bertahan mereka, untuk kebutuhan mereka, terpaksa sebenarnya mereka untuk menambang. Yang beruntung itu yang punya modal, yang punya eskavator, yang punya minyak, yang punya merkuri, yang punya yang tukang beli emasnya. Betul. Itu yang beruntung. Yang masyarakat di yang sekitar tambang itu nggak dapat apa-apa loh, Bang. Betul. Nggak dapat apa-apa. Mereka bicara kesejahteraan mana? Mereka nggak sejahtera, lingkungan rusak. Nah ini akhirnya ini blunder jadinya. Makanya kita dorong ke pemerintah, ayo kita cari solusi. Bicara tambang rakyat hari ini, aku rasa tambang rakyat bukan solusi. Bukan solusi tambang rakyat. Maka akan timbul lagi kerusakan lingkungan yang lebih parah. Harusnya adalah tambang tradisional. Kalau kembali ke sejarah, zaman dahulu nenek moyang kita, orang tua kita juga nambang tidak menggunakan eskavator, tapi menggunakan dulang. Iya, manual. Maksudnya ramah terhadap lingkungan. Kan untuk mendapatkan emas untuk kebutuhan saja, bukan untuk memperkaya. Bukan. Ini sudah beda lagi nih. Ini sudah bicara nafsu nih. Iya, udah berkilo-kilo itu kan. Jujur Bang kita sampaikan, udah berapa banyak orang mati dalam tambang. Betul. Berapa orang banyak orang yang meninggal dalam lubang tambang itu sendiri. Nah ini loh. Dampaknya sangat besar gitu. Seperti itu sih intinya. Tadi apa tuntutannya? Kalau tuntutan kita ya satu, pemerintah harus menegakkan hukum, membuat suatu buah perda tentang penegakan tentang pemberantasan peti itu sendiri. Ayo pemerintah bersama-sama mencari solusi. Misalkan tambang sekarang sudah terjadi kerusakan lingkungan di daerah tambang. Ayo kita cari solusi. Bicara wisata kah, ekonomi kreatif kah yang kita munculkan di situ. Hal-hal baru yang harus ekonomi kita dirubah, diganti dengan wisata kah, dengan ekonomi kreatif mereka, atau dirubah menjadi tambah ikan atau perkebunan. Harus kembalikan lagi ke agrarisnya itu. Agrarisnya ya? Iya, harus dikembalikan lagi seperti itu. Itulah porosnya di situ. Harusnya seperti itu, solusinya seperti itu. Gitu. Harus. Baik, siap, tentu punya harapan besar Pak terhadap lingkungan kita yang ada di Provinsi Jambi. Apa kira-kira? Harapan kita semuanya Bang ya, ayo kita bergandeng tangan semuanya, semua elemen masyarakat Jambi, ayo kembalikan Sungai Batanghari ini seperti sedia kala yang sudah diwariskan leluhur kita kepada kita generasi. Jangan kita wariskan sungai-sungai ini ke generasi yang berikutnya yang lebih rusak lagi. Apa yang tidak bisa di dunia ini asal kita sungguh-sungguh, asal kita memang mau menjalankan ini, kurasa pasti Tuhan akan kasih jalan itu sih. Luar biasa. Tanggung jawab kita bersama nih Bang. Abang, saya, Abang hari ini berdiskusi, kurasa Abang adalah jalannya adalah melalui audio visual dengan podcast. Kurasa ini lebih mulia lagi menyampaikan edukasi ya Jambi Bang, harusnya seperti edukasi. Aku syukur ketemu dengan Abang bahwa mudahan pesan-pesan ini sampai ke mereka. Ayo kita bareng mencari solusi ini. Baik, itu dia pemirsa, hari ini saya bersama Bung Ismet. Tentunya inilah teman-teman yang ada di Jambi hari ini sangat peduli sekali terhadap lingkungan. Di mana tercemarnya lingkungan kita yang belum ada solusi. Hari ini suara itu muncul dan berkobarlah di tanah Jambi. Nah, mudah-mudahan ini teman-teman semua doakan supaya hal ini cepat teratasi ya. Amin, siap Bang. Mudah-mudahan Gubernur Jambi, Pak Aris juga, ya, siap. Gubernur ini harus didengar sekali apa langkah-langkah berikutnya dalam melakukan tindakan yang sangat-sangat harus dan wajib untuk dilakukan penindakan yang semestinya. Siap. Kita kembalikan hutan, kita kembalikan lahan, kembalikan sungai bersih. Kembalikan sungai bersih. Kita menjadi orang yang beradab. Kita menjadi orang yang beradab. Luar biasa. Terima kasih Bung. Selamat sore ini Bung. Terima kasih. Siap Bang. Kita sudah mewariskan bahwa kalau Sungai Batanghari hari ini kotor, kita sudah celaka Bang. Kita cuma meninggalkan kerusakan lingkungan pada generasi, sedangkan leluhur kita menitipkan Sungai Batanghari ini untuk kita hari ini sebagai urat nadi peradaban. Sungai Batanghari adalah sebagai akses hari ini buat masyarakat, khususnya nelayan, khususnya transportasi, khususnya konsumsi untuk air itu sendiri. Kita melihat kenapa Pak hari ini hadir, seolah-olah
pemerintah, ya, asumsi kita seolah-olah pemerintah abai, tidak begitu peduli melihat kondisi sungai hari ini, seolah-olah dibiarkan, sedangkan kita membutuhkan sungai itu. Ini yang menjadi pernyataan kita, Pak. Ada apa sebenarnya? Apa memang sengaja atau memang sulit untuk menyelamatkan lingkungan ini sendiri? Sedangkan bapak-bapak adalah wakil rakyat, makanya kami harus mengaku hari ini apa statement tentang bapak wakil rakyat yang hari ini sebagai Komisi 3. Khusus di Sungai Batanghari ini, berikan kami data perusahaan, kami akan datang. Walaupun kita ketahui bahwasannya semua izin-izin sudah diambil oleh pusat, tapi kami sebagai perwakilan Provinsi Jambi masih berhak untuk mengawasi pekerjaan-pekerjaan, terutama di Limbah. Itu dulu yang bisa kami sampaikan.